Nah, untuk di Lampung itu kerjasamanya dengan LBH Bandar Lampung pada saat itu. Nah, kemudian baru di Pemirsa Pantau Lampung, siang ini kita berada di kantor penghubung Komisi Yudisial wilayah Lampung. Komisi Yudisial wilayah Lampung ini kantor baru karena pengurusnya juga baru ya, anggotanya baru. Kita akan berbincang-bincang dengan koordinator penghubung kantor wilayah yang di Lampung, Bung Indra Firsada. Ya. Mungkin bisa diceritakan Bung sedikit ini sejarah kok ada Komisi Yudisial di Lampung, ini perwakilannya kan ya, kantor penghubungnya ya. Iya. Sementara kalau saya dengar kan sudah agak lama sebetulnya, Lampung ini baru akhir tahun kemarin ya Mas? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau penghubung Komisi Yudisial di daerah itu sudah ada sebelumnya ya, sebelum di Lampung itu ada di 12 wilayah. Wilayah ini mencakup provinsi maksudnya. Nah, 12 wilayah, tapi kalau untuk di Lampung itu baru pada tanggal 4 November 2022 yang lalu dilantik. Jadi memang prosesnya kan sejak, saya lupa ya, sejak Mei atau Juni lah proses itu, tapi baru di bulan November pelantikannya. Nah, tapi sebenarnya sebelum adanya penghubung KY di Lampung itu Komisi Yudisial sendiri itu bekerja sama dengan NGO lah ya, NGO LBH Bandar Lampung. Itu membentuk namanya Posko Pemantauan Peradilan. Nah, Posko Pemantauan Peradilan ini adalah kerjasama yang dilakukan dengan NGO setempat. Nah, kebetulan juga pada saat pembentukan pertama kali itu Posko Pemantauan Peradilan, saya Direktur LBH Bandar Lampung pada saat itu. Tapi kalau pemantau itu di semua wilayah memang ada? Kalau Posko Pemantauan Peradilan itu saya kurang paham ya kalau di tempat lain, tapi setahu saya sih ada. Nah, untuk di Lampung itu kerjasamanya dengan LBH Bandar Lampung pada saat itu. Nah, kemudian baru di tahun 2022 dilakukan rekrutmen untuk penghubung di 8 wilayah. Itu ada di Aceh, kemudian Sumatera Barat, Lampung, mana lagi ya, Lampung, kemudian ada di Papua Barat, kemudian Sultra, Sulawesi Tenggara, NTB, dan satunya Kalsel. Jadi sampai saat ini baru 20 memang wilayah. Nggak serentak ya memang dari awal dibentuk? Enggak. Jadi pertama itu ada di 12 wilayah, baru di tahun 2022 itu di 8 wilayah. Jadi totalnya 20 gitu. Kalau Bung Indra ini waktu LBH tahun berapa kemarin ya? Saya kalau di LBH-nya dari tahun 2007 sampai 2012. Nah, waktu pas daftar kemarin direkturnya itu saya di tahun 2009 sampai 2012. Jadi posisi waktu kita ikut seleksi penghubung kemarin masih apa posisi Pak? Advokat aja, posisi advokat ya. Kemudian begitu ada pengumuman dinyatakan lulus, saya cuti sebagai advokat. Karena ada larangan tidak merangkap jabatan sebagai advokat salah satunya, jadi cuti. Apa pertimbangannya kemarin ikut mau melamar jadi penghubung? Kalau pertimbangannya sih sebenarnya salah satunya itu, kalau saya pribadi ya agak miris juga ya dengan kondisi hukum saat ini, karena kan memang kalau KY ini kan lembaga yang dibentuk untuk melakukan
untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat hakim. Jadi di satu sisi juga saya ada kewajiban moral untuk itu, karena memang mau nggak mau pada saat pembentukan posko pemantauan peradilan itu kan ada di era saya pada saat menjabat sebagai direktur LBH. Jadi mau tidak mau ya saya harus daftar karena apa ya, panggilan moral lah kurang lebih. Itu syaratnya memang ada ya, praktisi hukum ya kemarin itu ya? Kalau untuk koordinator itu syaratnya harus sarjana hukum. Tapi kalau untuk asisten itu sarjana hukum pemerintahan dan satu ilmu pemerintahan dan satunya ilmu apa ya, saya lupa ada. Tugas penghubung itu sendiri apa kalau bisa dijabarkan? Tugas penghubung itu ada 5. Pertama, menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, jadi kode etik dan pedoman perilaku hakim itu ada di keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Nah, inilah kode etiknya. Nah, jadi itu tugas pertama. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian yang kedua itu melakukan pengawasan, melakukan pemantauan persidangan. Nah, pemantauan persidangan ini sendiri itu bisa dengan 2 cara. Pertama, atas inisiatif sendiri. Kemudian kedua, atas permohonan masyarakat. Nah, jadi berdasarkan 2 hal tersebut itu bisa kita lakukan pemantauan. Nah, tapi memang ada klasifikasi perkara yang bisa dipantau. Itu yang paling syaratnya itu pasti pertama itu menarik perhatian publik. Kemudian kedua itu ada kerugian negara yang cukup besar. Kemudian ketiga itu perkara-perkara struktural. Maksudnya gini, perkara struktural itu misalnya masyarakat lemah melawan yang kuat gitu loh, seperti itu. Jadi 3 hal tersebut syaratnya itu. Tapi setidak-tidaknya dari hasil analisis kita itu ada kesimpulan sementara atau dugaan sementara bahwa ini berpotensi ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu. Nah, itu kedua tugasnya, melakukan pemantauan setelah tadi menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, itu kita singkatnya KEPPH. Kemudian kedua itu melakukan pemantauan, ketiga itu melakukan verifikasi laporan. Jadi karena memang tugas dan kewenangan penghubung di daerah, bukan hanya penghubung ya, Komisi Yudisial maksudnya, itu adalah menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat hakim. Maka semua laporan itu harus jelas siapa pelapornya, KTP-nya mana, kemudian kalau dia bertindak sebagai kuasa, mana kuasanya, kuasa yang khusus untuk melakukan laporan ya di Komisi Yudisial. Kemudian harus ada bukti, karena kita nggak mau nantinya itu hanya bersifat fitnah. Karena tugas kami adalah menjaga keluhuran, kehormatan dan martabat hakim. Nah, itu yang ketiga tugasnya. Kemudian tugas keempat itu melakukan advokasi hakim. Nah, jadi yang harus diketahui juga oleh masyarakat bahwa KY ini bukan hanya melakukan menerima laporan atau melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH, tapi kami juga di sisi lain karena ada tugas untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat hakim tersebut, kami juga itu diberikan kewenangan untuk mengadvokasi hakim. Jadi maksud advokasi hakim ini
jadi melakukan tindakan hukum terhadap orang atau badan yang diduga melakukan menyerang kehormatan hakim. Contohnya yang skup kecil, misalnya contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Ya kita sering dengar lah ya, mungkin di media massa ada hakim dilempar sendal misalnya. Oh, jadi bukan cuma mengawasi tapi jadi advokasi juga, ya? Termasuk advokasi. Tapi itu kalau contempt of court itu kan skupnya kecil, hanya di dalam pengadilan. Tapi dia bisa juga di luar pengadilan terjadinya, sepanjang itu menyangkut pekerjaannya sebagai hakim. Tapi kalau yang soal gangguan terhadap kinerja hakim itu bukannya aparat keamanan ya? Maksudnya? Aparat keamanan kalau banyak ada ancaman terhadap hakim. Iya, itu pengamanannya. Pengamanannya ya. Kalau kita juga nggak bisa melakukan pengamanan, karena kan kita pertama nggak ada kewenangan untuk itu juga. Tapi terkait dengan dugaan adanya menyerang kehormatan hakim, itu kami dikasih kewenangan untuk melakukan advokasi, gitu. Nah, itu yang keempat. Kemudian tugas kami kelima itu melakukan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. Itu biasanya melakukan rekam jejak calon hakim agung. Misalnya ada calon hakim agung yang dari Lampung, atau dia pernah bertugas di Lampung, salah satu tugasnya itu. Tapi nggak mesti itu ya. Tapi itu khusus hakim agung ya, kalau yang iya, calon hakim agung, karena kan awalnya kan KY diberikan kewenangan untuk men-tracking calon hakim tingkat pertama, tapi kewenangan itu dianulir oleh MK, seingat saya sih. Jadi kewenangan untuk melakukan tracking terhadap hakim tingkat pertama itu sudah nggak bisa lagi. Mungkin jadi hanya calon hakim agung. Terlalu banyak mungkin ya kalau harus dikerjain, terlalu gitu. banyak kan hakim. Iya, gitu. Jadi mulai tanggal kemarin pelantikan tanggal 4 itu November. Apa yang sudah kita lakukan akhirnya? Nah, setelah dilantik, karena kan kita juga sadar bahwa kami ini di Lampung itu adalah lembaga baru yang mungkin banyak orang belum mengenal, banyak stakeholder yang belum mengenal. Jadi memang program kami di awal itu adalah mensosialisasikan, perkenalan sekaligus silaturahmi ke stakeholder. Jadi kami sejak dilantik itu kami sudah melakukan sosialisasi pengenalan ke pengadilan tinggi agama, kemudian ke pengadilan negeri Tanjung Karang, pengadilan agama Tanjung Karang, ke PT UN Bandar Lampung, kemudian kemarin ke Metro, pengadilan negeri Metro. Nah, selain itu juga kita sudah ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Hukum dan HAM, kemudian saya lupa ya, ada beberapa lagi lah. Oh, jadi pengawasan hakim itu bukan cuma hakim PN ya, termasuk hakim PT UN. Hakim PT UN, kecuali yang dikecualikan itu hakim MK, seingat saya. Hakim MK udah bukan. Iya, nggak bisa. Terus kalau untuk kasus, kita sudah mulai apa mantau kasus yang kita anggap menonjol atau apa? Pemantauan sudah kita lakukan, ada 2 perkara ya, perkaranya. Bandar Lampung. Iya, Bandar Lampung. Apa yang dianggap menonjol yang harus kita awasi itu? Kalau perkaranya itu menonjol Bandar Lampung apa kira-kira sekarang? Perkara itu Unila. Satu. Iya, kan 2 perkara itu, jadi itu 2 itu. Oh, itu terhitung 2 ya? Iya, ada 2 perkara kalau perkara Unila itu. Gitu. Tapi kalau kita mengawasi hakim itu, kita hanya kalau mantau persidangan atau kita terlibat dialog juga? Sekali waktu kita panggil hakim, interogasi atau kalau untuk dialog kita enggak. Tapi kan karena sifatnya hanya pemantauan persidangan. Jadi pemantauan persidangan itu fungsinya
untuk apa ya, untuk melihat lah ya, untuk melihat langsung apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Maksudnya itu. kalau umpamanya ada masyarakat melaporkan nih hakim, mereka merasa ya mungkin nggak di persidangan, di luar persidangan, ada mereka yang kira-kira nggak cocok atau merasa nggak diperlakukan adil oleh hakim, udah ada tanda-tanda gitu. Masyarakat kan lapor ke sini, nah kita bisa, kan salah satu tugas kami adalah menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi antara menerima laporan dengan melakukan pemantauan itu dua tugas yang berbeda gitu loh. Jadi kalau memang ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, ya kita memang bisa gitu loh. Maksudnya bisa terima laporan itu. Tapi kita nggak manggil hakim ya? Kalau itu nanti yang manggil itu setahu saya ya, karena kan kita juga belum pernah ya. Kalau untuk Lampung setahu saya sih KY Pusat yang turun. Oh, artinya laporan itu kita teruskan ke KY Pusat. Iya, tapi apakah melibatkan kami juga atau seperti apa saya belum tahu, karena memang belum ada laporan gitu loh. Belum ada laporan masuk, tapi memang ada beberapa masyarakat yang sudah minta form pengaduan, form laporan gitu. Kalau ini kan baru ya, kalau pengalaman kita dulu LBH dengan KY ini apa bedanya? Perbedaan yang jelas-jelas jauh apa? Jadi perbedaannya itu yang pasti kalau posko pemantauan peradilan pada saat saya di LBH Bandar Lampung sampai dengan di tahun 2022 awal yang lalu itu, nah kalau posko pemantauan peradilan ini sifatnya hanya MOU, kerjasama. Jadi tidak diberikan kewenangan-kewenangan yang 5 tadi gitu loh. Tapi hanya sebatas apa ya, mitra. Tapi kalau penghubung komisi yudisial itu adalah organ resmi komisi yudisial yang ada di daerah. Jadi dia bisa menjalankan tugas dan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Kalau dulu juga nggak ada kantornya khusus ya, memang di LBH itu. Di LBH. Jadi tugas tambahan atau gimana hitungannya? Kalau itu kan hanya sifatnya gini loh. Kalau posko pemantauan peradilan itu setahu saya sifatnya hanya insidentil, misalnya apa ya, jadi hanya diminta gitu loh. Misalnya ada nih calon hakim agung yang pernah ada di Lampung, baru KY itu menghubungi posko pemantauan peradilan, oh ini loh, jadi insidentil. Jadi dia bukan organ resmi komisi yudisial yang ada di daerah, jadi sifatnya hanya dengan MOU. Istilahnya tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Untuk kasus tertentu. Iya, jadi dia kondisional gitu loh. Hanya kasus-kasus tertentu aja. Gitu. Nggak permanen, maksudnya tidak permanen. Bung Indra, dari kuliah itu hukum terus ya sampai sekarang berkecimpungnya di praktisi hukum ya. Memang dari kecil cita-citanya memang, atau apa yang membuat tertarik ke hukum? Saya sejak SMA sih baru tertarik untuk jadi lawyer, itu SMA. Loh, SMA kan belum ada. Apa memang sudah karena bergabung ke ini? Pada saat SMA itu saya sudah gabung masuk di Dewan Pelajar Lampung. Dewan Pelajar Lampung itu adalah underbow dari Dewan Rakyat Lampung. Jadi memang sejak SMA itu saya sudah kenal dengan demo. Saya sudah turun ke basis, ke SMA mana? posko SMA 10 Bandar Lampung. Iya, udah mulai turun ke posko-posko dampingan Dewan Rakyat Lampung. Nah, dari situ sih saya melihat ya memang di Lampung banyak perkara terutama tanah. Makanya saya kuliah, fokus saya agraria. Hukumnya malah agraria fokusnya. Fokus saya agraria. Jadi mulai tertarik itu dari SMA itulah punya. Dari SMA. Nanti kalau kuliah bakal ke hukum. Hukum. Kirain bukan karena dari kecil atau
arahan orang tua? Enggak. Jadi memang atas kemauan sendiri ya, dan mulai ketemu minat itu ya saat SMA. Biasanya karena komunitas ya? Iya, karena komunitas. Karena biasanya kan kawan-kawan kita umumnya berkelompok di situ, akhirnya muncul ketertarikan kan gitu. Iya, tambah lagi saya kenapa milih hukum itu karena memang pada saat sekolah saya terobsesi dengan satu guru yang public speakingnya bagus gitu loh. Jadi begitu saya lihat gelarnya apa aja sih, ada beberapa gelar saya lihat, sepertinya yang menonjol itu sarjana hukumnya. Makanya dari situ saya, selain yang pertimbangan tadi ya. Itu guru apa itu? Guru apa ya, saya lupa. IPS yang pasti saya lupa, tapi guru apa ya gitu. Biasanya kalau public speaking bagus bukannya guru malah gitu kan. Kenapa? Bukannya di guru malah gitu kan. Iya. Yang biasa ngajar, dosen gitu kan. Iya. Dari situ sih mulai tertariknya. Pilihan kemarin itu kok sampai kuliahnya akhirnya ke Jogja, apa pertimbangannya? Sementara kawan-kawan kan banyak kumpul di Lampung. Sebenarnya kalau saya kan pengen ke Jogja itu apa ya, saya mau ini aja sih, belajar mandiri, jauh dari orang tua. Oh, di sana nggak ada saudara? Nggak ada saudara, jadi hanya ingin apa ya, melatih mental lah, gimana sih jauh dari orang tua. Kalau selama ini kan pada saat SMA sebelum ke Jogja itu kan saya cuma tahunya lapar pulang makan, ya kan. Kalau di Jogja kan memang ya kalau misalnya lapar beli makan. Iya, bukan, maksudnya gini loh. Terkadang kan memang banyak dinamika yang terjadi di anak kos gitu loh. Banyak dinamika yang terjadi. Misalnya ya terkadang kita juga belum sampai akhir bulan duit udah habis. Nah, hal-hal itu apa ya? Kemampuan untuk bertahan hidup itu yang nggak didapat di Lampung gitu loh. Tapi waktu itu banyak kawan ya dari sini? Nggak ada? Di Jogja sangat jarang ketemu itu. Ketemu yang satu SMA atau minimal enggak ketemu. Satu rating SMP itu? Enggak ketemu. Emang benar-benar sendiri waktu itu? Iya, benar-benar sendiri. Pilihannya kenapa? Selain, kan banyak selain Jogja. Ada Bandung, ada ya UI. Sebenarnya kenapa saya kan alumnus dari Universitas Islam Indonesia. Awalnya itu memang saya hanya mau ke Jogja. Ya nggak tahu ya kenapa ya. Hanya mau ke Jogja, tapi saya milih UII itu karena ada sepupu saya yang kuliah di UII. Oh. Tadi saya nggak tahu apa hukum UII itu seperti apa. Saya tapi sebelumnya pernah ke Jogja ya? Pernah ke Jogja. Iya, jadi memang kenapa saya pilih di Jogja itu ya apa ya, suasana lah. Karena sudah pernah lihat ya. Iya. Gitu. Bung Indra, berapa putranya sih? Putri, 2. Putri? Iya. Satu umur 6 tahun, yang satu 4 tahun. Masih satu itu PAUD, masih PAUD ya? 0 besar. PAUD ya? Yang besar. Ya. Kalau pengalaman di LBH dulu kan banyak nangani kasus ya? Iya. Apa yang paling berkesan sampai sekarang kasus yang ditangani waktu di LBH? Kasus yang kami advokasi pada saat di LBH itu yang sampai sekarang masih teringat itu, pertama Mas Uji, kedua Pasar Unit 2. Mas Uji yang apa itu soalnya? Mas Uji yang pertama kali heboh berita chaos ya, sampai tembak-tembakan dulu pernah kan. Oh, yang ada antar masyarakat apa sama yang perusahaan ini? Ya kalau konfliknya itu kan memang masyarakat dengan perusahaan, tapi memang kan ada korban tuh. Nah, sampai tim TGPF kan turun, ada ini apa namanya, sampai ada mereka turun melakukan investigasi, tapi saya juga lupa ya
saya save-nya di mana, hasil investigasi itu saya lupa. Tapi kalau seperti itu dari masyarakat ya, permintaan dari masyarakat gitu ya? Kalau yang mesuji itu atau unit 2 itu? Mesuji itu seingat saya itu berdasarkan berita di koran. Saya muncul kita turun. Iya, dan itu tidak sengaja sebenarnya. Jadi ada kawan-kawan dari YLBHI dan Walhi, Eksekutif Nasional Walhi Jakarta, memang mau ke Lampung. Begitunya mereka nyampe Bandar Lampung, mereka memang sudah beli ada media cetak. Begitu ketemu saya, kemudian Hendra, pada saat itu Hendrawan, Direktur Eksekutif Walhi Lampung. Nah, kawan-kawan dari Jakarta ini nanya, apa ini? Kok jadi justru malah orang dari aktivis lingkungan malah yang? Karena kan sebenarnya kalau Walhi itu kan sebenarnya memang dia lebih ke lingkungan ya, tapi memang ada nilai-nilai HAM juga yang diperjuangkan. Jadi memang dari dulu YLBHI dan Walhi itu memang sering kerja bareng gitu loh, terkait dengan penanganan perkara-perkara yang diduga ada potensi atau ada pelanggaran HAM-nya gitu, termasuk lingkungan. Jadi sebenarnya nggak sengaja kalau advokasi mesuji itu. Kemudian yang kedua itu pasar unit 2. Pasar unit 2. Soal pedagang. Soal pedagang terkait dengan adanya rencana pembangunan pasar modern. Jadi mau di saya agak lupa lah ya. Tapi yang pasti itu terkait dengan rencana pembangunan pasar modern di unit 2. Sementara mereka merasa jangka waktu itu mereka boleh berdagang itu kan ada perjanjiannya. Itu masih lama gitu loh. Hak guna bangunannya atau hak guna usaha mungkin ya. Tapi kalau hak guna bangunan bukan ya? Bukan. Karena kalau HGB kan ada harusnya sampai tahun berapa. Sampai tahun berapa, tapi itu di tahun itu mau dibuat jadi pasar modern. Nah, di situ ada perlawanan, ada penolakan ya dari para pedagang. Akhirnya gimana waktu itu kasusnya? Selain penolakan, itu juga berlanjut di pengadilan sebenarnya. Ada gugat menggugat di situ. Saya lupa. Udah lama ya? Udah lama, 2011 kalau nggak salah. Sekarang sudah di KY. Apalagi Bung cita-citanya setelah ini? Masih punya obsesi apa lagi? Ngalir aja lah. Di bidang hukum ini. Mengalir aja nanti. Siapa tahu jadi hakim agung. Amin, mudah-mudahan. Tapi kalau belum terencana lah ya. Mengalir aja nanti, lihat peluang kesempatan aja nanti. Tapi kan sekarang banyak hakim ad hoc banyak kan? Iya. Masih ada peluang ke sini. Iya. Oke Bung, ini lumayan panjang juga kita ngobrol ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih. Mas ya. Ya.